Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak. Hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan matematika. Setelah kita selesai ulangan harian pada bab pertama atau penilaian harian, hari ini kita bisa masuk ke bab selanjutnya atau bab kedua dengan materinya yaitu himpunan. Mudah-mudahan walaupun kita masih belajar secara daring, semangat kita tidak turun ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan subbab materi pertama dari bab 2, yaitu himpunan. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian himpunan dan cara menyajikan himpunan. Ya. Oke, kompetensi dasar dari bab himpunan ini yaitu 3.4 menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah menyebutkan contoh himpunan dan bukan himpunan, menyebutkan anggota himpunan dan bukan himpunan. Selanjutnya, menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya, menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, dan yang terakhir, dapat menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Oke, di sini Ibu punya beberapa foto hewan ya. Ada penguin, kemudian ada kuda laut, ada kucing, ada harimau, ada sapi, burung, hiu, ayam, rubah, kura-kura, dan ikan badut ya ini. Atau kita kenalnya ini ikan Nemo ya, karena ada filmnya. Oke, dari beberapa foto hewan ini ada 11. Kira-kira kalau kalian diminta untuk mengelompokkan hewan-hewan ini ke dalam beberapa kelompok, hewan apa saja yang ada di kelompok yang sama? Dapatkah kamu mengelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan karakteristiknya? Nah, hewan tadi kan memiliki cirinya masing-masing ya. Nah, kalau misalnya kita kelompokkan hewan-hewan ini, kira-kira ada kelompok apa saja sih yang bisa kita buat? Misalnya, Ibu ingin mengelompokkan penguin, burung, dan ayam. Kira-kira apa karakteristik atau ciri-ciri dari ketiga hewan ini yang sama? Kalau penguin itu kan berarti dia sejenis burung ya, sejenis unggas. Kemudian burung juga sama, dan ini ayam juga sejenis unggas. Bisa kelompok unggas. Atau kalau kita lihat dari karakteristiknya, penguin punya berapa kaki? 2 ya. Burung juga punya 2 kaki, ayam juga punya 2 kaki. Nah, berarti kemungkinan ketiga hewan ini, kalau kita kelompokkan, mereka masuk ke dalam kelompok hewan yang memiliki kaki 2. Nah, seperti ini. Ini contohnya ya. Berarti penguin, burung, dan ayam sudah kita ambil jadi satu kelompok, yaitu kelompok hewan yang berkaki 2. Selanjutnya, misalnya ini
sisa dari tadi ya, penguin, burung, dan ayam sudah kita eliminasi. Sekarang sisanya, kira-kira hewan mana lagi kah yang bisa kita kelompokkan jadi satu kelompok? Dilihat dari karakternya yang sama. Apakah kuda laut dengan kucing? Atau kuda laut dengan hiu? Atau kuda laut dengan kura-kura? Coba kalian pikirkan ya sebelum kita bahas lagi selanjutnya. Nah, kalau kita ambil 3 hewan ini, ada ikan badut, ada kuda laut, dan ada hiu. Nah, kira-kira karakter apa sih yang sama dari ketiga hewan ini? Dan kita bisa kelompokkan 3 hewan ini ke dalam kelompok apa? Kelompok ikan? Apakah kuda laut merupakan ikan? Nah, hewan-hewan tersebut, ketiga hewan ini bisa kita kelompokkan sebagai hewan yang hidup di air, atau lebih tepatnya hidup di laut, ya, di air yang asin, di perairan yang asin. Nah, ini karakteristik yang sama dari ketiga hewan tersebut. Jadi, ikan badut, kuda laut, dan hiu ini bisa kita kelompokkan ke dalam kelompok hewan yang hidup di air. Seperti itu ya. Oke, berarti ikan, kuda laut, dan hiu sudah kita eliminasi. Sekarang sisanya. Ada sapi, kucing, harimau, kura-kura, dan rubah ya ini. Atau fox ya bahasa Inggrisnya. Nah, kelima gambar ini atau kelima hewan ini sama-sama punya karakteristik yang sama, yaitu punya kaki 4. Jadi bisa kita kelompokkan kelima hewan ini ke dalam kelompok hewan-hewan yang berkaki 4. Oke. Berarti tadi dari gambar hewan-hewan ada 11, kita bisa mengelompokkan ke 11 hewan itu ke dalam 3 kelompok ya. Nah, kelompok yang pertama tadi adalah hewan berkaki 2. Ada penguin, ada burung, dan ada ayam. Himpunan hewan berkaki 2. Atau kita misalkan kelompok hewan yang berkaki 2 ini namanya himpunan A, yaitu kumpulan hewan berkaki 2. Kelompok yang kedua, tadi ada ikan badut, kuda laut, dan hiu. Kita misalkan kelompok ini sebagai himpunan B, yaitu kumpulan hewan yang hidup di air. Itu himpunan B ya. Dan yang terakhir, ada kucing, sapi, kura-kura, rubah, dan harimau. Itu tadi dikelompokkan ke dalam hewan berkaki 4. Nah, kita misalkan himpunan C, yaitu kumpulan hewan berkaki 4. Nah, di sini kita sudah menemukan istilah himpunan. Yang mana himpunan ini adalah utama yang akan kita pelajari di bab 2 ini. Himpunan A, atau kumpulan hewan berkaki 2, kemudian himpunan B, kumpulan hewan yang hidup di air, dan himpunan C, yaitu kumpulan hewan berkaki 4. Ada 3 himpunan. Himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Nah, dapatkah kamu menyimpulkan apa itu himpunan? Setelah kalian bikin nih sebuah kelompok dengan karakteristiknya masing-masing, bisa nggak kalian simpulkan apa itu himpunan? Oke, jadi pengertian himpunan itu adalah sekumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas.
kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ini ya. Nah, maksudnya kumpulan objek itu contohnya yang tadi ya. Himpunan A. Himpunan A. Tadi himpunan A itu ada contohnya tadi penguin. Kemudian ada ayam. Dan ada burung. Nah, ketiga hewan ini, ciri-cirinya itu adalah hewan yang berkaki 2 ya. Nah, kumpulan objek. Di sini objeknya adalah hewan. Kumpulan, jadi ada beberapa objek. Kalau di sini objeknya adalah hewan, ada 3 ya. Dan masih banyak lagi kalau misalnya kita sebutkan yang lain. Yang dapat didefinisikan dengan jelas. Maksudnya dapat didefinisikan dengan jelas adalah kita dapat menentukan apakah suatu benda atau hal lain termasuk anggota himpunan tersebut atau bukan. Nah, tadi himpunan A ini karakteristiknya adalah berkaki 2. Definisinya jelas ya, kakinya harus 2. Contoh, misalnya ada kucing. Nah, kucing. Bisakah kita memasukkan kucing ke dalam himpunan A? Atau bisakah kita menyebut kucing adalah anggota himpunan A? Tidak ya, karena kaki kucing itu ada 4, bukan 2. Maka kucing bukanlah anggota himpunan A. Jelas. Sekarang kanguru. Nah, bisakah kita memasukkan kanguru ke dalam himpunan A? Atau bisakah kita menyebut kanguru sebagai anggota dari himpunan A? Kanguru itu kakinya ada berapa sih? Ada 2 ya? Oke, berarti kanguru juga merupakan anggota himpunan A. Berarti si kanguru ini bisa kita masukkan nih ke himpunan A. Jadi di sini selain penguin, ayam, burung, ada lagi kanguru. Itu ya. Nah, berarti tadi contoh kucing dan kanguru ini kita bisa dengan gampang membedakan manakah yang merupakan anggota himpunannya dan mana yang bukan. Karena definisinya sangat jelas, yaitu kakinya harus 2 hewannya. Kalau nggak 2, berarti nggak bisa kita masukin ke himpunan A. Berarti dia bukan anggota himpunan A. Kalau kakinya 2, sudah pasti dia anggota dari himpunan A. Jadi definisi si karakteristiknya itu sangat jelas. Jadi kita bisa dengan mudah menyebut yang mana yang anggotanya dan mana yang bukan. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya ada beberapa foto hewan lagi nih. Ada kuda, ada penguin lagi, ada ikan badut lagi, dan ada ayam, kelinci, anjing, dan onta. Unta maksudnya. Oke. Nah, sekarang menurut kalian, manakah hewan berikut yang berkaki 4? Jelas ya, kuda. Kemudian kelinci. Selanjutnya anjing dan terakhir unta. Jelas ya, penguin kakinya 2. Ikan badut nggak punya kaki. Ayam kakinya juga 2. Jadi jelas, kita bisa menyebut mana saja hewan yang berkaki 4. Oke.
Nah, hewan berkaki 4 ini kumpulannya merupakan sebuah contoh dari himpunan. Karena tadi definisi himpunan itu adalah sekumpulan objek yang memiliki definisi yang jelas. Definisi dari hewan-hewan ini jelas ya, kakinya 4. Tadi kita bisa dengan mudah menentukan hewan apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok tersebut. Maka, kelompok hewan berkaki 4 merupakan contoh himpunan. Oke. Dapatkah kamu memberikan contoh himpunan lainnya? Silakan kalian pikirkan contoh dari himpunan yang lain ya, dengan mempertimbangkan definisi dari himpunan. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke gambar yang tadi. Manakah hewan yang dikategorikan sebagai hewan lucu? Hewan lucu. Menurut kalian, hewan lucu itu yang mana di antara ke-7 gambar ini? Apakah kuda itu lucu? Penguin itu lucu? Ikan badut ini lucu? Kelinci lucu? Atau unta lucu? Lucu. Sini karakteristiknya katanya lucu. Bagi ibu, kelinci itu hewan yang lucu. Kemudian ayam juga hewan yang lucu. Ini menurut ibu ya. Kemudian kuda juga menurut ibu adalah hewan yang lucu. Nah, sekarang, apakah kalian memiliki pendapat yang berbeda tentang hewan mana saja yang lucu di antara ke-7 hewan ini? Ibu yakin pasti ada yang beda. Bisa saja ada yang menyebut penguin itu lucu, ada yang menyebut unta itu lucu, ada yang menyebut anjing itu lucu, ada yang menyebut ikan badut itu lucu, dan menyebut kuda itu bukan hewan yang lucu. Jadi, pasti lucu bagi setiap orang itu beda-beda. Ya nggak? Bisa saja menurut ibu kuda itu lucu, bagi kalian kuda itu tidak lucu. Ya, berarti ketika kita mau memasukkan hewan mana saja yang tergolong ke dalam kelompok hewan yang lucu, bingung ya? Misalnya kalian pilih kelinci, tapi ibu pilih kuda. Tapi menurut kalian kuda itu tidak lucu, dan nggak boleh dimasukkan ke dalam kelompok hewan lucu. Nah, maka terjadi perdebatan kan? Oke. Nah, karena definisi lucu itu tidak jelas, atau makna lucu itu tidak jelas, atau makna lucu bagi setiap orang itu berbeda, maka kelompok hewan yang lucu bukan merupakan himpunan. Jadi, sekumpulan hewan yang lucu ini bukan himpunan ya. Ini bukan himpunan nih, Ibu coret. Tuh. Jadi bukan himpunan. Karena lucu itu bisa berbeda bagi setiap orang. Definisinya, tidak ada makna yang jelas untuk mengukur lucu. Ya, kalau yang tadi kan hewan berkaki 4. Jelas, kita tinggal lihat aja kakinya ada 4 atau enggak. Kalau ada, berarti ya masuk ke dalam anggota himpunan tersebut. Kalau nggak ada 4, jelas, berarti dia bukan anggota himpunan tersebut. Nah, kalau yang ini, karena definisi lucu itu tidak jelas, atau maknanya itu tidak tahu ya kayak gimana, dan bisa saja berbeda bagi setiap orang, maka sekumpulan hewan yang lucu bukanlah himpunan. Bisa dipahami ya? Tuh, hewan lucu
bukan merupakan contoh himpunan. Maaf, Ibu coret bagiannya jadi agak nggak kelihatan ya. Oke. Mengapa demikian? Tadi, karena hewan lucu tidak dapat didefinisikan secara jelas bagaimana karakteristiknya. Bisa dipahami ya? Dapatkah kamu memberikan contoh yang bukan himpunan lainnya? Jadi kalian pikirin juga, selain memikirkan apa saja yang termasuk ke dalam himpunan dan yang bukan merupakan himpunan. Bisa dipahami ya? Oke. Di sini ada beberapa contoh himpunan. Beberapa contoh kumpulan sebuah objek. Yang pertama, kumpulan hewan buas. Kemudian ada kumpulan orang cantik. Kemudian ada kumpulan alat makan. Dan yang terakhir ada kumpulan bilangan bulat. Bisakah kalian menyebutkan manakah yang termasuk himpunan dan bukan himpunan? Sertakan alasannya. Silakan dipikirkan dulu sebelum Ibu jelaskan. Oke, pertama kita ke kumpulan hewan buas. Kumpulan hewan buas itu biasanya karakteristiknya itu apa sih? Karakteristik buas itu kayak gimana? Misalnya giginya tajam. Terus giginya tajam, selain itu bisa juga pemakan daging ya rata-rata ya. Nah, bisakah kalian menyebutkan contoh hewan-hewan yang punya karakteristik ini? Misalnya elang, harimau. Kita ke harimau dulu aja ya. Selain itu, singa, kemudian buaya. Contohnya ya. Nah, pertanyaannya, apakah kumpulan hewan ini bisa disebut sebagai himpunan? Bisa? Silahkan kalian berikan komentar di kolom komentar di Google Classroom ya. Kemudian kumpulan orang cantik. Kumpulan orang cantik. Mungkin kalian tahu misalnya siapa ya? Kita sebut misalnya salah satu artis ya. Misalnya Zara JKT48 misalnya. Misalnya Ibu menganggap Zara JKT48 ini adalah orang yang cantik. Dan dia termasuk ke dalam kumpulan orang cantik. Nah, apakah menurut kalian Zara JKT48 ini adalah orang yang cantik? Ibu yakin pasti walaupun hanya satu orang, ada yang beranggapan bahwa Zara JKT48 ini tidak cantik. Ya. Terus misalnya Ibu ingin memasukkan misalnya siapa ya? Misalnya Amanda Manopo deh. Oke. Ibu menganggap Amanda Manopo ini adalah orang cantik. Jadi Ibu ingin memasukkan Amanda Manopo ke dalam kumpulan orang cantik. Nah, sama seperti yang Zara, Ibu yakin pasti walaupun hanya ada satu orang, ada orang yang menganggap Amanda Manopo ini tidak cantik. Jadi dia tidak bisa dimasukkan ke dalam kumpulan orang cantik. Pertanyaannya, apakah cantik itu ada definisinya? Maksudnya, ciri-ciri orang cantik itu apa sih? Pasti, definisi cantik bagi setiap orang itu
beda-beda ya. Misalnya ibu bilang orang yang cantik itu matanya harus berwarna biru misalnya. Tapi ada juga orang yang menganggap yang warna matanya coklat lebih cantik dan sebagainya. Atau misalnya orang cantik itu badannya harus ideal misalnya. Tapi ada juga orang yang menganggap orang cantik itu badannya harus kurus, misalnya gitu. Ideal dan kurus beda ya. Nah, berarti definisi cantik bagi setiap orang itu pasti berbeda. Artinya dia tidak dapat didefinisikan secara jelas. Jadi, apakah kumpulan orang cantik ini merupakan sebuah himpunan? Silakan tinggalkan komentar. Selanjutnya, kumpulan alat makan. Kumpulan alat makan yang biasa kita gunakan ketika kita makan. Apa aja tuh? Sendok, garpu, piring, dan sebagainya. Nah, kita dengan jelas ya bisa menyebutkan kumpulan alat makan itu isinya ada apa aja. Ada sendok, garpu, piring, mangkok, dan lain-lain. Jelas ya? Alat-alat yang biasa kita gunakan untuk makan. Jadi, apakah kumpulan alat makan ini merupakan sebuah himpunan? Silakan tinggalkan komentar di Google Classroom. Yang terakhir, yaitu kumpulan bilangan bulat. Di bab pertama, kita sudah tahu kalau bilangan bulat itu, kalau kita buat garis bilangan, di sini 0, bilangan bulat itu diantaranya bilangan bulat positif, yang ke kanan garis bilangan ya, semakin ke kanan nilainya semakin besar, kemudian ada bilangan bulat negatif, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Berarti kumpulan bilangan bulat itu bisa kita sebut 0, 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Masih banyak. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya ibu punya 1/2, apakah 1/2 termasuk ke dalam kumpulan bilangan bulat? Tidak. Misalnya 0,5. Apakah 0,5 masuk ke dalam kumpulan bilangan bulat? Tidak. Pertanyaannya lagi, satu lagi. Kalau ibu punya 1000, apakah 1000 itu merupakan anggota bilangan bulat? Iya, jadi dia bisa masuk ya. Nah, kita bisa secara jelas menyebutkan mana yang merupakan anggota dan mana yang bukan. Artinya, kumpulan bilangan bulat itu himpunan atau bukan? Silakan tinggalkan komentar. Oke, setelah kalian sudah bisa membedakan mana yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan, sekarang Ibu akan menyajikan beberapa contoh himpunan yang berkaitan dengan matematika. Jadi objeknya itu objek matematika ya. Kalau dari tadi kan Ibu kasih contohnya itu yang erat gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang erat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu akan sajikan beberapa contoh himpunan yang objeknya adalah objek matematika, tentunya. Yang pertama ada himpunan bilangan genap. Kita tahu bahwa bilangan genap itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, di sini ada titik-titik itu ya, maknanya berarti dia masih berlanjut anggotanya. Masih ada 10, ada 12, ada 14, ada 16, dan seterusnya. Tapi karena kita tidak mungkin menulisnya sebanyak itu, jadi dinotasikan dengan titik-titik-titik. Ada 3 titik-titiknya ya. Selanjutnya, himpunan bilangan bulat. Ini sudah kita pelajari di bab 1, jadi kalian harus sudah tahu di luar kepala anggota dari himpunan bilangan bulat itu apa aja. Ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0.
Selanjutnya ada himpunan bilangan ganjil. Ini juga jelas ya. Ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Ada titik-titik nih, berarti masih banyak. Selanjutnya ada himpunan bilangan prima yang genap. Bilangan prima. Nah, di bab 1, ketika kalian belajar tentang faktor bilangan, di faktorisasi prima, faktor bilangan dan faktorisasi prima, Ibu sudah menjelaskan mengenai bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan-bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Ya, contohnya 2. Kalau bilangan prima itu kan anggotanya 2, ada 3, ada 5, ada 7, dan seterusnya. Masih banyak. Nah, tapi di sini ada keterangan lebih lanjut. Himpunan bilangan prima yang genap. Nah, di antara anggota bilangan prima ini, manakah yang merupakan bilangan genap? Hanya 2 ya. Nah, otomatis anggota dari himpunan bilangan prima yang genap adalah 2, hanya 2. Oke. Selanjutnya, himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Ini contoh ya. Bilangan asli itu kan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, yang kurang dari 10, ada definisi selanjutnya. Kurang dari 10 berarti dari 1 sampai 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sekarang, kita lanjut ke notasi himpunan. Kalau kalian sudah paham, dan bisa membedakan manakah yang merupakan himpunan dan bukan himpunan, sekarang Ibu akan menerangkan tentang notasi himpunan. Jadi maksudnya himpunan itu cara nulisnya kayak gimana? Nah, nama suatu himpunan biasanya dinyatakan dengan huruf kapital. Kayak tadi ya, himpunan hewan yang berkaki 2. Tadi kita misalkan sebagai himpunan A. Nah, nama himpunannya harus ditulis dengan huruf kapital seperti ini, himpunan A. Kemudian bisa saja himpunan B tadi ya, himpunan C, dan seterusnya. Pokoknya pakai huruf kapital dan biasanya pakai alfabet nama himpunannya itu. Sedangkan huruf-huruf kecil biasanya dipakai untuk menyatakan anggota himpunan. Anggota himpunan. Oke. Misalnya ada himpunan A. Nah, himpunan A ini adalah sekumpulan huruf vokal. Nah, huruf vokal itu ada A, ada I, U, E, dan O. Nah, nama himpunannya ini ya, pakai huruf kapital. Di sini nama himpunannya A. Dan anggotanya adalah A, I, U, E, O. Nah, nama himpunan ditulis pakai huruf kapital, sedangkan anggota dari himpunan ditulis dengan huruf kecil. Jadi cara nulisnya kayak gini. Himpunan A sama dengan anggotanya ini namanya kurung kurawal. Jadi kayak kurung, tapi agak lentik gitu dan indah. Ini namanya kurung kurawal, kemudian ditulis anggotanya A, I, U, E, O. Ditutup. Nah, cara penulisan himpunan itu seperti ini. Atau misalnya ada himpunan B. Himpunan B itu adalah sekumpulan makanan manis misalnya ya. Misalnya berarti apa ya? Kue bolu. Kemudian permen.
Kemudian apalagi? Coklat. Dan masih banyak lagi. Nah, cara penulisannya seperti ini, pakai kurung kurawal, oke? Nah, tadi A, I, U, E, dan O merupakan anggota dari himpunan A. Nah, A merupakan anggota A, gitu ya. A merupakan anggota himpunan A. Berarti bisa kita tulis A. Nah, ini adalah notasi untuk anggota. Terus berarti B juga merupakan anggota dari A. C juga merupakan anggota dari A. Sekarang kalau S, apakah dia anggota dari himpunan A? Ada huruf S gak di sini? Nggak ada ya, berarti kita coret. Nah, ini maknanya S bukan merupakan anggota A. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara menyajikan himpunan? Sama kayak tadi ya, selain pakai kurung kurawal, ternyata cara menyajikan himpunan itu ada beberapa cara. Yang pertama, dengan menyebutkan atau mendata anggotanya. Contohnya yang tadi, himpunan A itu adalah himpunan huruf vokal. Berarti kita tulis atau kita sebutkan anggotanya. Ada A, I, U, E, dan O. Nah, ini adalah cara menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Kemudian misalnya B, tadi ada permen, kue bolu, dan coklat, misalnya ya. Nah, ini juga dengan menyebutkan anggotanya atau mendata anggotanya. Kemudian misalkan ada himpunan C. Himpunan C itu adalah bilangan bulat negatif. Himpunan bilangan bulat negatif. Berarti anggotanya itu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ini anggota-anggotanya ya. Kemudian contoh lain misalnya himpunan D. Himpunan D itu adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Berarti 1, 3, 5, 7, dan 9. Karena kurang dari 10 berarti tidak boleh lebih dari 10 ya. Jadi cuman ini aja anggotanya. 1, 3, 5, 7, dan 9. Ini adalah cara menyajikan himpunan dengan menyebutkan atau mendata anggotanya. Oke. Yang kedua, cara menyajikan himpunan itu bisa dengan menyebutkan sifat atau karakteristiknya. Misalnya tadi himpunan A. Himpunan A itu adalah A merupakan himpunan huruf vokal, misalnya ya. Kemudian B, tadi himpunan B merupakan himpunan makanan manis. Karakteristiknya ya tadi, makanan manis. Kemudian misalnya himpunan C merupakan himpunan bilangan ganjil. Nah, jadi kita bisa dengan mudah menyajikan himpunannya dengan menyebutkan sifat atau karakteristik dari masing-masing himpunannya. Jadi langsung aja, A merupakan himpunan huruf vokal, B merupakan himpunan makanan manis, dan C merupakan himpunan bilangan ganjil. Oke?
cara yang ketiga adalah menyatakan dengan notasi himpunan. Notasi himpunan tadi, nama himpunan itu dengan huruf kapital. Misalnya, himpunan A adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Jadi misalkan anggotanya itu X. X itu nanti berapa aja ya? Di mana, ini garis lurus yang agak tinggi. Ini maknanya di mana X anggota bilangan ganjil dengan X-nya kurang dari 10. Nah, ini adalah menyatakan himpunan atau menyajikan himpunan dengan notasi himpunan. Seperti ini. Kemudian misalnya B. B itu adalah himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 5. Bilangan bulat positif, misalnya X, di mana X anggota bilangan bulat positif dengan X-nya kurang dari 5. Nah, seperti ini. Ini menyajikan himpunan dengan notasi himpunan. Jadi kita tulis dulu nama himpunannya. Kemudian sama dengan kurung kurawal. Kita pakai variabel, boleh X, boleh Y, terserah. Dengan garis lurus di mana, ini maknanya di mana. Jadi ini maksudnya anggota dari himpunan B adalah X, yang di mana X-nya itu adalah anggota bilangan bulat positif dan kurang dari 5. Jadi X yang merupakan bilangan bulat positif itu banyak kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Tapi kemudian ada syarat lanjutan, yaitu harus kurang dari 5. Berarti anggotanya itu 1, 2, 3, dan 4. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan kalian dapat mengikuti dari pengertian himpunan hingga ke cara menyajikan himpunannya. Nih, sekarang ada contoh soal. Misalkan himpunan A adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Sajikan himpunan A ke dalam beberapa cara. Tadi yang pertama, dengan mendata anggota ya. Data anggota. Berarti anggota dari himpunan A ini apa aja? Bilangan ganjil yang kurang dari 10. A sama dengan kurung kurawal. Bilangan ganjil yang kurang dari 10 itu apa aja? 1, 3, 5, 7, dan 9. Ini dengan mendata anggota. Yang kedua, yaitu ini ya, apa? Dengan menyebutkan sifat. Ya sudah, A adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Kemudian cara yang ketiga dengan notasi himpunan. Kalau notasi himpunan seperti yang sebelumnya, berarti himpunan A, kurung kurawal, anggotanya adalah X, di mana X anggota bilangan ganjil, koma, X-nya kurang dari 10. Tutup kurung. Nah, ini menyajikan himpunan A dengan 3 cara. Bisa dipahami ya? Oke, tugas untuk pertemuan kali ini adalah kalian kerjakan soal pada buku paket
buku paket matematika yang dari perpustakaan ya, semuanya ada. Halaman 116, ayo kita berlatih 2.1, nomor 1 dan 3. Kemudian halaman 121, ayo kita berlatih 2.2, nomor 1 dan 2. Dikerjakan di buku tulis matematika, isinya saja dan dikirim ke Google Classroom. Tapi tetap, seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal pertemuan, walaupun tugasnya sudah dikumpulkan ke Google Classroom, nanti akan ada saatnya arsip-arsip tugas tersebut harus dikumpulkan ke sekolah. Nah, buku tulis matematika dikumpulkan ke sekolah pada tanggal 13 September 2021. Jadi, nanti pada tanggal 13 September, buku matematikanya dikumpulin. Di dalam buku matematikanya harus ada tugas dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini. Dan pertemuan selanjutnya ya, sebelum tanggal 13 September. Oke, sekian materi pada hari ini. Semoga kalian dapat mengikuti dengan baik. Jika ada yang kurang dipahami, kalian bisa mengulang terus video pembelajarannya supaya lebih paham dan nanti ketika penilaian harian kalian bisa mengerjakan. Ya, cukup sekian materi pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.